Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Jumpa lagi dalam pelajaran agama di minggu yang kedua. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang beragam bangsa di dunia. Tentu anak-anak sudah tahu bahwa ada begitu banyak sekali bangsa-bangsa di dunia. Dan bangsa-bangsa di dunia ini tentu ada bukan hanya karena kebetulan, tetapi semua semata-mata karena Tuhan sendiri yang berkehendak. Nah, beragam bangsa di dunia pun dikaruniai Tuhan dengan beragam macam bahasa. Dan bahasa kita begitu beraneka ragam, berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi yang pasti, setiap bahasa yang kita miliki itu memperkaya, memperindah situasi atau keberadaan yang ada di sekitar kita. Senang kan kalau mendengarkan orang-orang lain menggunakan bahasa asing, bahasa yang belum kita mengerti, lalu ada keinginan dari kita sendiri untuk belajar. Ngomong apa sih itu? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan beri buat kami. Kami akan belajar bersama-sama Tuhan, tapi sebelumnya kami mohon perlindungan Tuhan agar pelajaran hari ini boleh menjadi bagian kami boleh mengerti dan memahaminya, dan boleh memperkaya pengetahuan yang telah kami miliki. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku, beragam bahasa di dunia ini tentu bukan hanya bahasa-bahasa besar, karena bahasa-bahasa besar itu bahasa yang dipergunakan oleh banyak bangsa, walaupun itu bukan bahasa ibunya. Contohnya bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Prancis, bahasa Jerman, dan beberapa bahasa-bahasa lain yang banyak digunakan di beberapa tempat dan digunakan oleh beberapa bangsa lain, namun tidak menutup kemungkinan kita juga bisa mempelajarinya. Dan ada juga bahasa-bahasa kecil yang dipergunakan, misalnya bahasa suku kita. Bahasa suku kita masing-masing itu biasanya dipergunakan hanya di dalam suku kita, dan di suku yang lain sudah menggunakan bahasa yang berbeda. Nah, selanjutnya kita mau melihat bahwa apapun perbedaan bahasa itu bukanlah suatu keanehan, bukan sesuatu yang tidak baik. Berbeda itu sangat-sangat indah, dan bahasa oleh Tuhan dibuat berbeda. Itu merupakan sebuah anugerah yang memperkaya kehidupan kita. Jadi bahasa itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia. Mengapa bahasa diberikan? Tentu ada maksudnya. Bahasa itu sendiri bermanfaat bagi manusia sebagai alat komunikasi atau berbicara agar orang di sekitar kita itu dapat mengerti apa yang kita kehendaki. Bahasa itu bisa dengan bahasa lisan seperti yang Ibu sampaikan sekarang, bisa dengan bahasa tulisan jika kalian mungkin membaca buku, atau bisa juga dengan bahasa verbal seperti yang ada di gambar ini. Mereka tidak perlu bercakap-cakap, tetapi mereka mengerti apa yang mereka mau nyatakan. Itu bahasa. Jadi bahasa itu kalau dikelompokkan ada 3. Bahasa yang digunakan secara lisan seperti yang saat ini Ibu lakukan. Ada bahasa yang tertulis, seperti kalau kita membaca, entahkah membaca gambar, atau membaca bentuk tulisan, atau membaca sebuah lukisan, itu namanya bahasa tulis. Lalu ada juga bahasa verbal, yang
verbal yang kita gunakan dengan tanpa kita ngomong, dengan tubuh kita nyatakan, orang yang kita ajak berkomunikasi itu mengerti apa yang kita katakan. Contoh, kalau anak-anak misalnya bercanda nih, ibu suka lihat. Kalau bercanda sama temennya, kemarin kamu sama aku main kan? Ya, ya. Mau bilang iya dong, bilang iya. Teman yang lihat kita kedip-kedip pasti bilang, iya bener kok, gitu. Jadi kita sudah saling mengerti. Kalau misalnya anak-anak saat anak-anak berbicara, teman anak-anak tidak balas membicara, tetapi menunjukkan jempol, apa yang anak-anak pikirkan? Oh iya, apa yang aku katakan berarti dimengerti, berarti bagus, berarti aku hebat. Terus jika kita melakukan sesuatu, lalu ada yang yeay, ada yang tepuk tangan dan ada yang berteriak hore, kita juga tahu bahwa kita berhasil. Ketika kita melihat orang yang menangis, kita tahu bahwa itu adalah sebuah hal yang menyedihkan. Itu sebuah komunikasi. Komunikasi punya banyak caranya, bahasa punya banyak caranya untuk kita pakai dalam komunikasi. Namun kali ini kita lebih menitik beratkan pada bahasa lisan dan juga tertulis sesuai dengan abjad. Bahasa itu merupakan produk sebuah budaya. Yang minggu lalu Ibu sudah menjelaskan bahwa budaya itu adalah buatan manusia yang sesuai dengan tempat di mana kita berada. Jadi budaya kita adalah buatan manusia yang sesuai dengan tempat di mana kita berada. Dan di dalam produk budaya ini Allah mengaruniakan bahasa yang berbeda-beda sesuai dengan wilayah atau daerah tertentu di mana kita berada. Contoh, kalau kita memanggil, ada beberapa orang yang kalau dipanggil, halo, sini, lalu dia nggak ngerti. Kalau kita umumnya menunjuk diri kita, saya, gitu kan, tapi dia mungkin berkata, saya. Nah, dia tunjuk hidungnya, ya kan? Nah, itu dia. Ada orang yang kalau berkomunikasi, bahasanya mau menunjukkan sesuatu, kita main tunjuk aja. Itu, di sana. Tapi ada juga yang berkomunikasi, di sana. Ada juga yang mengatakan di sana. Itu adalah cara bahasa di wilayah tertentu membiasakan mengkomunikasikan sesuatu maksudnya kepada orang lain. Jadi setiap wilayah punya caranya sendiri dalam mengkomunikasikan apa yang dia mau. Tetapi yang jelas bahwa orang-orang yang di sekitarnya, kata pentingnya adalah orang-orang yang di sekitarnya mengerti apa yang dia katakan atau apa yang dia maksud. Selain untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain, ternyata bahasa juga itu merupakan hal yang dapat dipergunakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi, untuk menyampaikan firman Tuhan. Secara etimologi, bahasa itu ada sekitar 6.912 bahasa yang dituturkan di seluruh dunia. Jadi ada 6.912 bahasa yang dituturkan di seluruh dunia. Dan ada bahasa yang sudah punah, ada bahasa juga yang lahir baru, yang ada dan baru dikembangkan lagi. Dan kita belum tahu ke depan apakah akan semakin banyak atau
malah justru semakin sedikit. Nah, tetapi kita lihat ke depan bagaimana manusia dengan segala akal budi dan daya pikirnya yang mampu menciptakan segala sesuatu ini bisa melakukan apa yang dia pikir baik, apa yang dipikir manusia baik untuk keberlangsungan hidupnya. Lalu contoh bagaimana manusia bisa menyampaikan firman Tuhan itu terjadi, contohnya ketika terjadi peristiwa Pentakosta atau peristiwa turunnya Roh Kudus. Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada para rasul sehingga mereka dengan segala kemampuan yang dicurahkan Roh Kudus itu, mereka dapat menyampaikan perbuatan Allah kepada semua orang yang hadir saat itu. Yang hadir saat itu ketika ada hari raya di Yerusalem, mereka menyampaikan perbuatan besar Allah kepada semua orang hadir saat itu menurut bahasanya masing-masing. Jadi ada begitu banyak bahasa, ada begitu banyak orang dengan latar belakang bahasanya masing-masing yang hadir pada saat itu. Mereka mendengarkan kebenaran Allah dengan bahasa yang mereka kenali di tempat asal mereka, bukan bahasa asing. Itu semua terjadi karena Allah mencurahkan Roh Kudus kepada para rasul. Dengan kuasa Roh Kudus yang ada pada mereka, para rasul memberitakan Injil dan menceritakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Nah, sekarang anak-anakku ada tugas buat kalian, yaitu pertama, bagaimanakah cara kamu menunjukkan bahwa kamu bangga dengan bahasamu sendiri? Yang kedua, bagaimanakah cara kamu menunjukkan bahwa kamu juga dapat menghargai bahasa bangsa lain? Dan yang ketiga, menurutmu apa pentingnya mempelajari bahasa lain? Nah, silahkan kerjakan tugas ini, lalu nanti kirimkan kepada ibu jawabannya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.